Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya ya Bu. Nah, ketemu kembali kita pada mata kuliah Statistik Pendidikan di mana hari ini kita akan membahas uji hipotesis. Oke. Pengertian dari hipotesis dalam penelitian, jadi kita bahas dulu ya, hipotesis itu apa gitu. Hipotesis itu berasal dari penggalan kata hipo, yang artinya itu di bawah, dan tesa yang artinya itu kebenaran. Jadi, hipotesis itu adalah dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu bisa jadi mungkin benar, mungkin juga salah. Uji hipotesis itu adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari sebuah percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau yang tidak terkontrol. Nah, dalam sebuah statistik, sebuah hasil itu dapat dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan. Jadi sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis ini kadang disebut juga dengan konfirmasi analisa data. Keputusan dari uji hipotesis itu hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Hal ini merupakan pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol itu adalah benar. Jadi berkaitan dengan perumusan hipotesis itu biasanya, apakah penelitian itu memerlukan sebuah hipotesis? Apa dasar yang digunakan untuk merumuskan sebuah hipotesis? Kemudian bagaimana bentuk hipotesis yang akan kita rumuskan? Jadi pengertian dari hipotesis tadi adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Kemudian tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Jadi penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif itu tidak memerlukan sebuah hipotesis. Manfaat dari hipotesis itu yang pertama, itu menjelaskan masalah penelitian. Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Yang ketiga, merupakan pedoman untuk memilih metode analisis data yang akan digunakan. Kemudian yang keempat itu adalah sebagai dasar untuk membuat sebuah kesimpulan dalam penelitian. Ini salah satu contoh bentuk hipotesis ya. Jadi ada pengaruh positif yang signifikan terhadap pemberian motivasi belajar, lingkungan belajar, dan model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Jadi dalam hipotesis ini menyatakan ada pengaruh yang positif kalau diberi pembelajaran itu dengan motivasi, kemudian pengaruh lingkungan belajar sama model pembelajaran, itu akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, hipotesis tadi kan sudah dinyatakan di slide sebelumnya tadi, itu menunjukkan masalah penelitian, kemudian variabel penelitiannya, kemudian metode analisis datanya, kemudian nanti akan ditemukan kesimpulannya. Jadi dasar dari merumuskan hipotesis itu bisa melalui teori, kemudian berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, kemudian berdasarkan penelitian di pendahuluan, kemudian berdasarkan akal sehat si peneliti itu sendiri. Konsep dari perumusan hipotesis tadi, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu sumber masalah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian turunlah ke teori-teori penelitian terdahulu, penelitian pendahuluan, kemudian akal sehat kita, barulah kita bisa merumuskan hipotesisnya. Nah, setelah dirumuskan hipotesisnya tadi, kita dapatlah
mencari instrumen penelitiannya tadi, instrumen penelitian variabelnya, datanya. Nah, kemudian barulah kita uji hipotesis yang sudah kita rumuskan tadi. Hasil dari uji hipotesisnya itu didapatlah kesimpulan dan implikasinya. Nah, macam-macam dari hipotesis, itu yang pertama ada hipotesis deskriptif. Contohnya, pelayanan rumah sakit Enggal Waras tidak memuaskan. Kinerja keuangan Bank CBA baik. Semangat kerja karyawan PT Yasinta tinggi. Itu untuk contoh deskriptif. Nah, untuk contoh di hipotesis komparatif, yang kedua itu hipotesis komparatif. Yang pertama, ini masih tentang rumah sakit tadi sama yang contoh ketiga deskriptif itu ya. Nah, dalam hipotesis komparatif bentuknya, rumah sakit Enggal Sempuh lebih memuaskan dibandingkan pelayanan rumah sakit Enggal Waras. Yang kedua, kinerja keuangan Bank CBA itu lebih baik dibandingkan dengan kinerja Bank Poli. Yang ketiga, semangat kerja karyawan PT Yasinta lebih tinggi dibandingkan dengan semangat kerja PT Yasinto. Mungkin ada sudah mendapat sedikit gambaran perbedaan ya di deskriptif dan komparatif. Nah, yang ketiga itu adalah hipotesis asosiatif. Contohnya tadi sama juga masih seperti yang di atas, namun bentuk hipotesisnya berbeda. Nah, untuk asosiatif, kepuasan pasien berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pasien. Yang kedua, jumlah nasabah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank CBA. Yang ketiga, semangat kerja karyawan berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Nah, sini akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Hipotesis deskriptif itu tentang nilai suatu variabel yang mandiri, tidak membuat perbandingan ataupun hubungan. Contohnya, kalau kita buat dalam sebuah rumusan masalah, ini kita buat dulu rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya, seberapa tinggi produktivitas apel di Kota Batu? Yang kedua, berapa lama daya segar buah apel mana lagi pada kondisi ruangan? Itu adalah rumusan masalahnya. Nah, dari rumusan masalah itu kita rumuskanlah hipotesisnya. Yaitu tadi kan kalau hipotesis jawaban dugaan sementara gitu ya. Jadi dari pertanyaannya tadi, di sini dalam bentuk deskriptif, dia bisa langsung menjawab produktivitas apel di Kota Batu itu 20 ton per hektar. Daya tahan segar buah apel mana lagi pada suhu ruangan adalah 20 hari. Jadi dia langsung menjawab ya. Hipotesis itu tentang nilai suatu variabel yang tidak membuat perbandingan. Komparatif, hipotesisnya itu merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, contoh rumusan masalahnya tadi, apakah ada perbedaan produktivitas apel mana lagi di Kota Baku dan di Poncokusumo? Itu untuk rumusan masalah pertama. Rumusan masalah kedua, apakah ada perbedaan kadar gula? Nah, kemudian untuk rumusan masalah yang kedua, apakah ada perbedaan kadar gula pada buah apel mana lagi dan buah apel Ana dari Kota Batu? Gitu ya. Jadi rumusan hipotesisnya untuk yang pertama, jawaban yang pertama, tidak terdapat perbedaan produktivitas buah apel di Kota Batu dan di Poncokusumo. Dalam bentuk statistiknya itu H0, μ1 tidak sama dengan μ2. HA-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Ini bebas ya Bu, kalau dalam statistiknya ini boleh mu, boleh rho, boleh yang lain lagi lah gitu ya. Kemudian untuk kadar yang kedua, jawaban rumusan yang kedua, kadar gula buah apel mana lagi tidak berbeda dibandingkan buah apel Ana. Untuk hipotesis statistiknya itu H0-nya μ1 sama dengan μ2, HA-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Berbeda dengan hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih.
Contoh rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara harga buah dengan volume penjualan buah apel? Untuk yang kedua, apakah ada pengaruh pemupukan tanaman apel mana lagi terhadap kadar gula buah apel mana lagi? Jadi dia ada di rumusan masalahnya itu pernyataan menunjukkan dugaan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih gitu ya. Jadi jawaban di rumusan hipotesisnya itu adalah tidak ada hubungan antara harga buah apel dengan volume penjualan buah apel. Nah, dalam bentuk statistiknya H0 itu rho sama dengan 0, HA-nya rho tidak sama dengan 0. Oke. Kemudian tidak ada pengaruh pemupukan tanaman terhadap kadar gula buah apel. H0 rho sama dengan 0, H-nya rho tidak sama dengan 0. Jadi dalam sebuah penelitian itu, hipotesis dapat dinyatakan dalam bentuk H0 dan HA ya. H0 dan HA. HA-nya itu adalah hipotesis alternatif. Nah, H0 itu adalah hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel yang sama dengan 0. Atau dengan kata lain, tidak terdapat sebuah perbedaan atau tidak terdapat hubungan ataupun pengaruh antar variabel itu kalau si H0-nya. Nah, kalau isi dari si HA-nya itu adalah yang menyatakan adanya perbedaan, adanya hubungan atau adanya pengaruh antar variabel yang tidak sama dengan 0. Jadi dengan kata lain itu terdapat perbedaan ya. Hubungan antara pengaruh antara variabel atau kebalikan dari si H0. Hipotesis H0 dan HA itu dalam hipotesis statistik suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai suatu populasi atau lebih. Itu tadi ya untuk hipotesis. Nah, hipotesis ini rumusannya itu dinyatakan dalam bentuk H0 dan HA. Ada juga yang membuat H1 gitu ya. H0 adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya, sedangkan HA adalah hipotesis yang akan diterima jika hipotesis 0 tadi ditolak. Nah, penolakan hipotesis 0, padahal hipotesis itu benar, itu disebut dengan galat. Galat di tipe 1. Nah, kalau hipotesis penerimaan hipotesis 0, padahal hipotesis itu salah, gitu, maka disebut dengan galat tipe 2. Nah, di sini ada yang dinamakan uji satu sisi dan uji dua sisi. Jika satu hipotesis pada rumusan hipotesis alternatifnya terdapat tanda tidak sama dengan, maka uji tersebut disebut dengan uji dua sisi. Jadi contohnya ini, H0 mu sama dengan 415, HA-nya mu tidak sama dengan 415, maka dipakai yang dua sisi. Tapi jika suatu hipotesis, rumusan hipotesis alternatifnya memuat tanda lebih besar atau lebih kecil, maka jenis pengujian yang dilakukan itu adalah pengujian satu sisi. Contohnya ini H0 mu sama dengan 415, kemudian HA-nya mu lebih besar dari 415, atau H0 mu sama dengan 415, HA mu lebih kecil dari 415. Maka karena ada tanda lebih besar dan lebih kecil, yang dipakai adalah uji satu sisi. Langkah dalam pengujian, itu yang pertama kita tuliskan dulu hipotesisnya ya, yaitu H0 sama HA-nya. Kemudian pilih taraf keberartiannya atau taraf signifikannya. Kemudian pilih uji statistik yang sesuai. Oke. Kemudian hitunglah nilai uji statistiknya, baru kita bisa menyimpulkan atau membuat sebuah kesimpulan. Ini contoh grafik untuk uji dua sisi. Ya, kemudian uji hipotesisnya. Jadi ini ada sebuah contoh Ibu buat. Kita menguji sebuah hipotesis. Akan diuji bahwa rata-rata tinggi mahasiswa pendidikan matematika adalah 160 cm atau berbeda dari itu. Jika tingkat signifikansinya 5% dan diambil sampel secara random 100 orang mahasiswa, ternyata rata-ratanya itu 163,5 cm
dengan standar deviasi 4,8 cm. Jadi pertanyaannya, apakah hipotesis ini benar? Jadi hipotesis itu kan tadi dugaan sementara, bisa benar bisa salah. Jadi katanya bahwa tinggi matematika tadi, anak matematika itu 160 cm atau berbeda. Jika diuji dengan signifikansi 5%, yang diambil sampelnya 100 orang, rata-ratanya 163,5. Apakah ini benar? Kita lihat. Pertama tadi katanya langkahnya tentukan dulu hipotesisnya, H0 dan H1-nya. Jadi H0-nya itu mu sama dengan 160. Mu untuk yang HA-nya atau H1-nya itu mu tidak sama dengan 160. Nah, kalau yang tidak sama dengan, tadi kan katanya itu memakai uji dua pihak atau uji dua sisi. Kemudian tentukan tingkat signifikansinya. Tadi sudah dikasih taraf signifikansinya 0,05 atau 5%. Maka buatlah sebuah kesimpulan di sini. H0 diterima jika, katanya, H0 ditolak jika Z hitung itu lebih kecil dari min Z alfa per 2. Jadi H0 ditolak itu kalau Z hitung lebih kecil dari min Z alfa per 2 atau Z lebih besar dari Z alfa per 2. Kemudian H0 itu ditolak jika Z lebih kecil dari min 1,96 atau Z lebih besar dari 1,96. Nah, 1,96 ini adalah hasil dari Z alfa per 2 ya. Ini bisa kita lihat dari tabel Z. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat perhitungan, yaitu dengan cara memasukkan nilai-nilai tadi ke dalam rumus Z sama dengan X bar kurang mu 0 per rho per akar N. Masukkanlah tadi nilai-nilai yang diketahui. Nah, N di sini kan tadi 100, kemudian standar deviasinya 4,8. Ternyata didapat hasilnya 7,29. Maka dibuatlah kesimpulan karena Z-nya 7,29, Z hitung ya, karena Z hitungnya 7,29 itu lebih besar dari 1,96, maka H0 ditolak. Yang artinya H1 mu tidak sama dengan 160 ini diterima. Artinya apa? Rata-rata tinggi badan mahasiswa pendidikan matematika itu ternyata berbeda dari 160 cm. Oke. Ini yang akan kalian kerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di-share di grup. Untuk penjelasan Ibu hari ini mungkin sampai di sini. Ibu akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.